Konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Elaborasi pemahaman topik 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan pertama Mbak Atan Diraswainingrum, kedua Mas Jumar Tauhid, ketiga saya sendiri Nila Srijayanti, keempat Mbak Puput Romadoni, dan kelima Mas Syamruddin Faktur Rahman. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil analisis terkait dengan penerapan pembelajaran dari buku berikut sebagai studi kasus. Yang pertama itu buku Belajar Demokrasi, kedua Rai Sang Pecandu Game Online, yang ketiga itu Literasi Dasar. Berikut pemaparan dari hasil analisis dari ketiga buku tersebut. Pertama, terkait dengan belajar berdemokrasi dari buku Mengajar untuk Perubahan halaman 58-75. Faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang ada dalam buku Belajar Berdemokrasi. Pembelajaran yang inspiratif dalam buku tersebut memuat keteladanan Ki Hajar Dewantara. Ia bukan sekedar pendidik, melainkan juga seorang aktivis, karena pendidikan bukan hanya pengajaran, melainkan sebagai bentuk pergerakan. Pendidikan yang mengaktifkan pikiran secara merdeka, membimbing, mengarahkan, dan memberikan keteladanan kepada siswa untuk menjadi pribadi yang mempunyai pola pikir terbuka secara merdeka. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama metode daring. Metode yang dapat digunakan dari permasalahan di atas yaitu guru mengajak siswa untuk menonton stand up komedi untuk menambah minat belajar siswa dalam upaya meningkatkan semangat belajar. Berikutnya bermain peran. Bermain peran dilakukan oleh siswa masing-masing dibagi sesuai dengan perlengkapannya. Cara lain yang dapat diterapkan menjadi seorang guru adalah: pertama, guru dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dengan cara melakukan banyak kegiatan praktik. Kedua, guru dapat memperkaya peserta didik dengan menyuguhkan fenomena-fenomena menarik berkaitan dengan tema pembelajaran yang belum pernah peserta didik ketahui sebelumnya. Yang ketiga, guru dapat memberikan pertanyaan pancingan atau pertanyaan hots yang membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dan selanjutnya yaitu dapat menerapkan model atau metode belajar yang beragam. Dan terakhir itu memberikan apresiasi atau reward. Pembelajaran yang diperoleh dari studi kasus belajar berdemokrasi tersebut adalah seorang guru sebaiknya mengetahui latar belakang peserta didik serta harapan mereka terhadap suatu pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang tepat. Selain itu, guru harus memiliki semangat dalam dirinya sendiri untuk mewujudkan pembelajaran yang baik. Kemudian, pembelajaran pada mata kuliah lain yang terkait yaitu kami mengambil keterkaitan dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Mata kuliah tersebut membahas perjalanan pendidikan Indonesia dan mengenalkan tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara digunakan untuk dasar pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Salah satu pemikiran beliau yang berkaitan dengan studi kasus di atas yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Analisis kedua pada cerita Rai Sang Pecandu Game Online. Nah, dalam cerita tersebut, Ray adalah seorang yang kecanduan dengan game online, mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku yang cenderung negatif. Hal ini dirasakan oleh orang-orang sekitar lingkungannya, bahkan orang tuanya. Faktor ekonomi orang tua juga dapat mempengaruhi terhadap kebiasaan bermain game online, sehingga kebiasaan ini lama-lama akan menjadi kebudayaan bagi seorang Ray dan akan berpengaruh terhadap pendidikannya dan motivasi belajar yang semakin rendah juga. Awalnya, guru menganalisis poin penting permasalahan siswa yang akan ditangani. Setelah melihat dari segi sosial dan ekonomi siswa, guru mencoba merancang strategi atau pemecahan masalah yang dihadapi siswa. Segala cara cukup baik dicoba oleh guru, mulai dari pendekatan personal maupun pendekatan kelompok dengan cara mengajak siswa yang lain datang ke rumah Ray. Cara lain yang dapat diterapkan jika menjadi seorang guru adalah
Yang pertama yaitu kita dapat melakukan pendekatan secara personal untuk mengetahui faktor utama apa yang sering peserta didik mengalami kecanduan terhadap online game. Kedua, guru dapat melakukan pengarahan kepada peserta didik tentang dampak dari game online. Yang ketiga, memberikan tugas daring yang lebih inovatif agar peserta didik menjadi tertarik dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu guru dapat memberikan game yang berbasis ilmu pendidikan serta berkoordinasi dengan orang tua. Pembelajaran yang diperoleh dari studi kasus Ray sang pecandu online game adalah seorang guru harus siap dengan berbagai latar belakang peserta didiknya yang beragam. Rasa ikhlas juga sangat diperlukan bagi seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Artinya, bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Studi kasus tersebut berkaitan dengan pembelajaran pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang mengupas dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dijadikan prinsip pelaksanaan pendidikan Indonesia, salah satunya yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Kemudian mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yang mempelajari teori belajar. Pada studi kasus ini, Pak Diyar terlihat menerapkan teori belajar behaviorisme. Ketiga, analisis terhadap literasi dasar dalam buku Melawan Setan Bermata Runcing. Faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang ada di dalam buku Melawan Setan Bermata Runcing adalah pola pikirnya dipengaruhi dengan budaya yang sangat kental tentang pernikahan, di mana seorang perempuan hanya bisa menikah dan tidak perlu menempuh pendidikan. Faktor ekonomi juga turut mempengaruhi mereka karena berasal dari masyarakat daerah rimba, sehingga ekonomi di sana belum cukup mendukung untuk melanjutkan pendidikan. Nah, faktor sosial yang mempengaruhi di sana adalah mereka masih mengedepankan gotong royong, saling membantu meskipun tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, tetapi moral mereka sangat tinggi. Nah, sedangkan faktor politiknya kami tidak terlalu melihat perubahan dalam cerita tersebut. Bagaimana guru atau pengajar tersebut mempertimbangkan perspektif sosiokultural dalam caranya mengajar? Yang pertama, guru mengembangkan program pendidikan. Yang kedua, membentuk metode dan pendekatan pendidikan rumah budaya. Yang ketiga, guru juga meningkatkan keaktifan peserta didik. Cara lain yang dapat diterapkan jika menjadi seorang guru antara lain, yang pertama, guru harus mengenali karakteristik peserta didik. Yang kedua yaitu menggunakan prior knowledge atau pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh peserta didik dari pengalaman atau pengetahuan yang didapat sebelumnya, dapat menjadikan sebuah metode pendekatan oleh guru agar dapat membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik di sekolah. Ketiga yaitu dengan menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya, guru dapat memaksimalkan media pembelajaran yang bervariatif dan mengembangkan sikap serta kebiasaan belajar yang baik peserta didik. Pembelajaran yang diperoleh dari studi kasus literasi dasar tersebut adalah seorang guru harus mempelajari dan memahami karakteristik dan latar belakang peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang tepat dan efektif. Seperti halnya yang disebutkan dalam studi kasus ini, bahwa ibu guru berupaya untuk mempelajari karakteristik dan pemikiran anak-anak di rimba serta lingkungan sekitarnya. Kemudian setelah memahami karakter dan pemikiran mereka, ibu guru dapat memutuskan apa saja yang perlu diajarkan dan bagaimana cara mengajarnya sehingga pembelajaran tersebut efektif. Guru tersebut menyebut bahwa orang rimba butuh baca tulis. Ibu guru tersebut berusaha merubah pola pikir anak-anak yang menganggap ilmu baca tulis itu menyeramkan karena bisa mencuri semua pengetahuan mereka. Kemudian studi kasus ini berkaitan dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, karena mata kuliah ini mempelajari motivasi belajar peserta didik. Pada studi kasus ini, ibu guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa untuk belajar baca tulis.
Selanjutnya, pada mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, juga berkaitan dengan studi kasus di atas, yaitu bahwa teori sosiokultural dapat mempengaruhi pelaksanaan pendidikan. Mata kuliah ini membahas isu-isu pendidikan yang berhubungan dengan bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Isu pendidikan yang dibahas adalah pelaksanaan pendidikan yang jauh dari harapan, seperti halnya pendidikan di rimba pada studi kasus di atas. Studi kasus ini juga berkaitan dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang membahas tentang perjalanan pendidikan Indonesia dan mengupas dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya pemikiran beliau yang sesuai dengan studi kasus di atas, yaitu pendidikan adalah menuntun. Pemikiran tersebut berarti menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.